Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kelas saya. Masih bersama saya, Bintang Andika, dosen Universitas Pancasila. Baik, terima kasih sudah menempuh ujian tengah semester. Eh, Maka kita akan melanjutkan beberapa subbab materi yang akan kita bahas sesuai dengan rancangan pembelajaran semester. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, maka izinkan saya untuk mempersilahkan eh, peserta didik untuk bisa berdoa. Untuk itu, berdoa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Semoga perkuliahan kita hari ini bisa mengalami suatu kesuksesan dalam menyerap berbagai informasi yang akan saya paparkan. Semoga juga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kalau kemarin sebelum UTS kita sudah bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, maka kita akan bicara kali ini tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan paparkan. Baik, di dalam pembahasan kali ini Pancasila sebagai sistem etika, maka kita akan melihat dulu ya hubungan antara nilai, moral, dan norma. Nanti kita akan membahas tentang apa itu nilai, kemudian seperti apa moral, dan hubungannya antara nilai, moral, dan norma itu seperti apa. Barulah kita akan membahas tentang perbedaan tentang etiket, moral, dan etika. Nah, di dalam pembahasan kali ini, karena kita membahas tentang sistem etika, kita juga akan melihat aliran-aliran etika itu seperti apa, mazhabnya apa saja. Ya. Kemudian baru nanti kita masuk ke dalam pembahasan etika Pancasila, serta nanti kita membahas juga nilai-nilai etis Pancasila. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan hubungan antara nilai, moral, dan norma. Kita tahu bahwa nilai merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Ya. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok ya untuk dimiliki. Ya, misalnya kita menginginkan suatu benda, misalnya menginginkan gadget tertentu. Nah, berarti kita sebagai manusia meyakini ada nilai yang lebih di gadget tadi itu. Sehingga ini menyebabkan kita ini memiliki minat untuk memiliki gadget tadi. Ya, hal ini bahwa nilai yang dimiliki benda tadi atau nilai yang dimiliki gadget tadi ini telah sesuai dengan apa yang hasrat diinginkan oleh kita sebagai manusia. Tentunya hasrat tersebut harus dipuaskan. Nah, memuaskannya bagaimana? Memuaskannya adalah dengan memiliki gadget tadi. Nah, itu contoh saja, ya. Nah, kemudian yang seperti apa norma? Nah, kalau kita bicara tentang norma nih, ya,
bahwa norma ini merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Ya. Oleh karena itu, norma di dalam perwujudannya dapat berupa macam-macam. Ya, ada norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, atau juga norma sosial. Nah, di dalam suatu norma, norma ini memiliki kekuatan untuk dipatuhi. Kenapa? Karena di dalam norma-norma tadi itu ada sanksi, ya, atau hukuman yang dikenakan apabila manusia tidak menjalankan sesuai dengan norma-norma tadi. Ya, oke. Nah, barulah kita masuk ke moral. Nah, sebetulnya moral ini berasal dari kata mos atau mores, ya, yang artinya sinonim dengan kesusilaan, ya, atau tabiat atau tata perilaku. Nah, moral itu sendiri adalah ajaran tentang hal-hal yang baik dan buruk, ya, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Oke, nah, tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan nilai, moral, dan norma, yaitu adanya keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang harus tetap terpelihara di setiap waktu pada kehidupan manusia. Sehingga bila kita menginginkan sesuatu, karena suatu benda itu memiliki nilai, dan karena menginginkan sesuatu itu kita melakukan sesuatu, artinya kita moral attitude-nya kita dalam mengambil atau memiliki benda tadi itu sesuai dengan norma-norma yang ada, maka keterkaitan mutlak digarisbawahi bahwa seorang individu, masyarakat, bangsa ataupun negara, bila menghendaki sesuatu, fondasinya yang kuat, tumbuh dan berkembang secara baik. Ya, apabila tidak sesuai dengan norma, ya, ataupun moralnya, moral attitude-nya tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, maka bisa dikatakan bahwa manusia ini melanggar nilai-nilai atau moral dan norma yang berlaku di sekitarnya atau di kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang nilai, moral, dan norma, nah ada beberapa norma di dalam kehidupan. Nah, apa saja? Ya, mari kita lihat adanya norma agama. Nah, norma ini disebut juga dengan norma religi atau kepercayaan, ya, yang isinya ini lebih ke nilai-nilai kerohanian. Norma ini ditujukan kepada kehidupan beriman, yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Jadi ini lebih ke nilai-nilai kerohanian. Ya. Nah, kemudian adanya norma etik atau sering kita dengar, yaitu moral. Nah, norma etik ini atau moral ini disebut juga dengan norma kesusilaan atau etika, atau kalau zaman dahulu, ya, di era-era yang sebelumnya kita kenal dengan norma atau budi pekerti. Nah, norma moral atau etik adalah norma yang paling mendasar. Norma ini menentukan
bagaimana kita menilai seseorang karena norma ini berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nah, norma kesusilaan juga berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut tentang kehidupan pribadi. Sehingga tata laku, tata perilaku dari manusia ini sangat diatur oleh norma kesusilaan. Ya. Jadi manusia tidak bisa seenak-enaknya bertata perilaku semaunya sendiri. Karena di setiap lingkungan, baik itu lingkungan kecil maupun besar, ya, di masyarakat, di sesama bangsa ataupun di suatu negara, ini norma kesusilaan ini mengatur kehidupan pribadi seseorang. Ya. Nah, kalau tadi sudah norma agama dan norma etik atau moral kita sudah bahas, ada norma apa lagi di dalam kehidupan? Yang berikutnya adalah norma kesopanan. Nah, di dalam norma kesopanan ini disebut juga norma adat. Ya, kalau kita tahu di keluarga kita, ya, nah ini sering kita sebut sopan santun atau tata kromo atau norma fatsun. Ya. Nah, untuk apa norma kesopanan ini? Nah, kalau zaman dulu ini ada budaya, ya, ada sedikit budaya, ya, budaya Jawa, bahwa kalau melewati seseorang yang lebih tua atau orang tua kita, sebaiknya kita berjalan agak sedikit membungkuk gitu untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang tua kita gitu. Tapi apakah ini masih relevan atau tidak? Ya, maka ini tergantung dari pribadi yang menjalankannya gitu ya. Atau juga aturan-aturan kecil yang ada di lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan atau lingkungan warga sekitar kita, gitu ya. Nah, norma ini juga ini didasari atas kebiasaan, kepatuhan, atau juga kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam keluarga ini memiliki suatu kebiasaan, maka apabila itu diyakini kebenarannya, maka apabila itu dilanggar atau tidak sesuai, maka seorang manusia atau seseorang akan dibilang salah apabila tidak melakukan norma-norma atas kebiasaan ataupun kepatuhan dan kepantasan yang berlaku yang ada di keluarganya atau di lingkungannya, gitu ya. Nah, ini adalah norma kesopanan. Kemudian ada lagi norma hukum. Ya. Nah, kalau kita bicara hukum, berarti ini merupakan aturan-aturan yang dikumpulkan menjadi satu. Ya. Kenapa ada norma hukum? Karena sejatinya masyarakat ini perlu diatur. Apabila tidak ada keteraturan dan ketertiban, maka masyarakat tersebut akan mengalami kehancuran, ya, karena semuanya tidak teratur. Apabila kita semua teratur dalam menjalankan kehidupan kita serta tertib pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka niscaya kita akan mengalami suatu kesentosaan, ya. Nah, norma hukum ini merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya adalah mandatori. Ya, jadi mau tidak mau kita sebagai bangsa Indonesia ini harus menjalani setiap aturan-aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya adalah mandatori. Nah, inilah norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada norma agama, norma etik ataupun moral, norma kesopanan, dan norma
hukum. Nah, setiap hari kita selalu bersinggungan dengan norma-norma ini, gitu. Karena kehidupan kita tidak lepas dari orang lain, ya, kita saling membutuhkan orang lain sehingga ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang mengedepankan norma-norma ini, gitu ya. Nah, cenderung yang kemana manusia atau seseorang terhadap norma yang diyakininya dalam kehidupan, maka itulah yang menjadi ciri atau karakter seseorang tersebut. Baik, ini tadi kita bicara tentang norma dalam kehidupan. Nah, barulah kita akan masuk ke etika. Ya, yang seperti apa itu etika? Nah, pada saat zaman dahulu, saat Yunani kuno, ya, bahwa etika atau etikos itu berarti timbul dari kebiasaan. Nah, ini merupakan suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai ataupun kualitas yang menjadi studi mengenai standar atau penilaian moral. Nah, itu kalau kita bicara tentang definisi dari etika itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa etika secara umum ini merupakan sesuatu yang benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, marilah kita bersama-sama merefleksikan tentang apa itu etika sesuai dengan persepsi masing-masing pribadi. Nah, kalau tadi sudah bicara tentang etika, mari kita akan membedakan antara etikat, moral, dan etika. Nah, etiket sendiri ini merupakan beberapa hal yang menyangkut cara atau tata melakukan perbuatan manusia. Ya, tadi kalau caranya salah, berarti dia tidak melakukan etiket secara benar. Nah, biasanya etiket ini hanya ada pada pergaulan, ya, baik itu pergaulan di rumah, sesama teman, pergaulan sesama keluarga, maupun yang lainnya. Dan sifatnya lebih relatif, ya. Nah, etiket sendiri ini memandang manusia dari segi lahiriah. Jadi dinilai dari apa yang dilihat oleh orang lain atau apa yang kita lakukan terhadap orang lain, gitu ya. Nah, inilah etiket. Nah, bagaimana dengan moral? Nah, kalau kita lihat moral ini merupakan perbuatan yang sedang dinilai. Nah, jadi apa yang sedang kita lakukan menurut orang lain ini bagaimana? Apakah baik, buruk, ya, atau juga benar, atau juga salah. Nah, moral juga dipakai untuk beberapa hal yang lebih spesifik. Misalnya membahas tentang tata perilaku pejabat negara yang melakukan korupsi. Nah, ini juga bisa dilakukan atau bisa dipakai untuk menilai, gitu ya. Nah, apakah sesuai dengan moral attitude atau moral hazard? Nah, ini bisa dipakai. Atau juga tindakan terorisme, apakah itu sesuai dengan moral attitude atau tidak? Nah, maka kita bisa menilai dengan kehati-hatian karena setiap moral ini bersifat perintah langsung. Sehingga apabila tidak sesuai, maka bisa dikatakan salah. Apabila itu tidak baik, maka otomatis sebaliknya. Maka hal itu merupakan buruk. Ya.
Itulah moral. Nah, kalau tadi bicara moral sudah, maka baru kita masuk ke dalam pembahasan etika. Nah, kalau tadi kita sudah sempat berbicara tentang etika, maka etika itu merupakan ilmu norma. Nah, tadi ada norma agama, kemudian ada norma moral, ya, ada beberapa norma yang lain, ya, norma kesopanan. Nah, ini merupakan nilai dan moral. Ya, jadi ilmu norma, etika itu merupakan ilmu norma, nilai dan moral. Jadi satu kesatuan itu. Jadi hubungan antara norma, nilai dan moral ini merupakan etika. Ya, tadi di awal sudah kita bahas hubungan antara ketiga hal tersebut. Nah, di dalam etika, filsafat merupakan ajaran moral. Dan sifatnya ini absolut. Ya, berdasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang disepakati di dalam komunitas ataupun pergaulan yang ada. Nah, kalau tadi moral atau apa namanya etiket tadi itu memandang manusia secara lahiriah, nah kalau etika ini memandang manusia dari segi yang paling mendalam, ya. Nah, dari niatnya, kemudian dari pemikirannya, kemudian konsep-konsep apa yang mau dilakukan dan sedang dilakukan dan seterusnya. Oke, nah ini adalah perbedaan dari tiga hal tentang etiket, moral, dan etika. Nah, di etika sendiri ini mengenal beberapa mazhab-mazhab etika. Ya. Salah satunya yaitu etika deontologi. Ya, ini banyak sekali ya, bukan hanya yang nanti saya sampaikan, tetapi ini beberapa saja yang akan saya ambil. Ada etika deontologi. Ya. Nah, ini suatu perbuatan yang dapat dikatakan baik atas dasar kewajiban yang diembannya. Jadi kalau perbuatannya sesuai dengan apa yang ditugaskan, ya, maka hal ini bisa dikatakan baik. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi etika konsekuensialis. Nah, ini perilaku yang dilihat dari konsekuensinya terhadap pihak tertentu. Nah, kenapa? Karena ini merupakan dampak akibat dilakukannya suatu kegiatan. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan akibat kebaikan itu. Ya. Misalnya kalau kita analogikan, kalau kita melakukan makan, maka kita akan kenyang. Nah, kalau kita lapar, kita tidak makan, maka kita akan lapar. Gitu ya kira-kira ya kalau analoginya. Nah, kemudian ada etika apa lagi? Nah, yang berikutnya adalah etika utilitarisme. Nah, di mana etika ini adalah menilai baik atau buruknya suatu kebijaksanaan, baik itu secara sosial, politik, ekonomi, maupun secara legal, moral. Ya. Nah, dari mazhab-mazhab yang telah saya sampaikan, ini sedikit ya, sedikit tentang mazhab tentang etika. Sebetulnya ada banyak. Maka kita akan beralih ke pembahasan etika Pancasila itu sendiri. Nah, yang seperti apa etika Pancasila itu sendiri? Nah, etika Pancasila ini bisa dikatakan bahwa tindakan yang dikatakan baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seseorang di dalam etika Pancasila tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai universal Pancasila. Ya. Jadi
yang dilakukan oleh seseorang itu bukan hanya didasari oleh nilai ketuhanan atau nilai kemanusiaan atau nilai persatuan dan nilai kerakyatan dan nilai keadilan saja, namun juga sesuai dengan mempertinggikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui atau menjalankan seperti apa adanya saja, tetapi juga meninggikan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila di Pancasila. Nah, hal ini yang akan memperkuat tata perilaku atau perilaku manusia Indonesia dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kesehariannya, baik itu di masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai etis Pancasila. Ya. Saya akan memaparkan beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, yaitu sisi religius. Nah, bahwa suatu perbuatan dikatakan baik ya, apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, atau biasa kita kenal dengan norma agama. Nah, kemudian di sila kedua adalah sisi-sisi humanis pada sila kedua, ya, yang bahwa kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, ya, terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Jadi adil merupakan bukan terhadap orang lain, tapi merupakan juga adil terhadap diri sendiri. Jadi sebagai manusia sosial, kita harus adil terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Dan sebagai manusia Tuhan atau manusia makhluk Tuhan, ini kita harus adil juga terhadap Tuhan. Ya. Nah, baru sila ketiga yang sifatnya lebih pluralis, ya, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, kalau yang sila keempat, karena ini sila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, ini memiliki 3 unsur penting, ya. Sifatnya adalah dialogis, yaitu adanya perwakilan, kemudian adanya kedaulatan rakyat, dan juga adanya kerakyatan. Barulah di sila kelima kita akan menemukan kata adil. Adil di sini bahwa kondisi di mana setiap orang memperoleh haknya. Tentunya harus seimbang dengan kewajibannya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.